Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan M. Ramadhani, Novita Romandika, Beni Andika, dan Nadira. Di sini kami akan memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul Regionalisme ASEAN, studi kasus peran regionalisme ASEAN dalam memulihkan perekonomian negara di kawasan Asia Tenggara pada masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita terjun lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa itu regionalisme. Regionalisme merupakan istilah yang menyiratkan pada sebuah kebijakan di mana aktor-aktor negara dan non-negara ini bekerjasama dan mengkoordinasi strategi dalam regionnya. Dengan kata lain, regionalisme ini mengacu pada kebijakan dan proyek yang dihasilkan oleh negara-negara dalam konteks regional. Tujuannya, regionalisme adalah terciptanya kerjasama sehingga dapat mewujudkan tujuan mereka bersama-sama. Negara-negara ini sendiri bekerjasama dalam tingkat regional karena didorong oleh dua faktor. Yang pertama, perkembangan kerjasama region ini merupakan sebuah respon terhadap globalisasi untuk melindungi negara-negara yang dianggap kurang siap dalam menghadapi global civil society, governance, dan globality. Faktor kedua, adanya spillover effect yang menurut neofungsionalis menyebabkan adanya perluasan kerjasama secara linier yang bertambahnya bidang kerjasama yang didukung oleh kaum teknokratis dan didukung oleh masyarakat. Nah, menurut pakar politik, Joseph mengatakan region internasional adalah kumpulan negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama. Naif menunjukkan bahwa regionalisme dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan fisik seperti letak geografis negara-negara dan negara-negara anggota. Malah Renfield justru berpendapat bahwa tidak ada sesuatu region yang murni. Regionalisme adalah suatu rekaan atau konstruksi sosial anggota yang mendefinisikan atasan regionnya dari luar. Dan ini adalah pembagian ya menurut para ahli dari Raymond Hopkins, Richard Menbes, ada Columbus dan Wolfe, Bruce Watsett dan Martin Griffin. Organisasi regional didirikan karena mempunyai persamaan nasib, kebudayaan, letak geografis dan sejarah. Salah satunya adalah ASEAN. ASEAN merupakan salah satu regionalisme yang terbentuk antar negara di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan memperkuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam berbagai sektor termasuk ekonomi. Nah, penjelasan secara mendalam akan dijelaskan oleh teman saya Novita Romandika. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Saya membahas mengenai regionalisme kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Regionalisme ASEAN terbentuk karena beberapa faktor. Negara-negara anggota ASEAN memiliki kedekatan secara historis, di mana negara-negara ini pernah dijajah oleh bangsa kolonial selama setidaknya satu periode dalam sejarah mereka, kecuali negara Thailand. Dalam segi politik, negara-negara Asia Tenggara juga memiliki kedekatan di mana negara-negara ini adalah anti komunis. Setelah runtuhnya ideologi komunisme, negara-negara yang menganut sistem komunis melakukan dekomunisasi walaupun belum secara total. Negara-negara tersebut selanjutnya masuk ke dalam ASEAN. Jika dilihat dari segi ekonomi, negara-negara Asia Tenggara adalah negara yang sedang berkembang di mana perekonomian mereka masih bersifat ekstraktif. Hubungan kedekatan antara negara-negara di Asia Tenggara semakin solid ketika mereka semuanya sudah bergabung dalam organisasi ASEAN. Kedekatan antar negara inilah yang kemudian menunjukkan adanya konsep regionalisme yang sedang diupayakan untuk terwujud oleh ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand oleh 5 perwakilan negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. ASEAN pada awalnya memiliki tujuan untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara yang saat itu sedang menyebar di wilayah Indochina. Komunisme dianggap sebagai suatu ancaman yang menakutkan bagi banyak negara, terutama negara yang berafiliasi dengan blok barat, di mana diantaranya adalah sebagian negara di Asia Tenggara. Sejak beberapa dekade terakhir, ASEAN bertransformasi dari yang awalnya berusaha membendung pengaruh komunisme, saat ini mewadahi adanya kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan.
Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Pertama, saya akan membahas tentang peran regionalisme ASEAN terutama di kawasan Asia Tenggara. Jika dilihat dari sisi ekonomi, peran ASEAN sangat nyata dengan berhasil menjadikan rata-rata 14% perdagangan negara Asia Tenggara terjadi antara negara di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Hal ini menjadikan perekonomian di kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan yang besar. Akan tetapi di bidang sosial nampaknya keberhasilan masih sangat rendah, di mana masih banyak rasisme dan terjadi meskipun ASEAN telah mengeluarkan kebijakan anti rasisme dan kasus-kasus kemanusiaan lain dengan skala yang cukup besar. Hal ini mungkin terjadi karena implementasi yang belum begitu berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami angkat, yaitu peran regionalisme ASEAN dalam memulihkan perekonomian negara di kawasan Asia Tenggara pada masa COVID-19. Pada awalnya ASEAN dibentuk untuk membendung pengaruh dua kekuatan besar yang ada di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, guna melindungi kedaulatan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi sering dengan berakhirnya Perang Dingin, maka ASEAN juga ikut berkembang dan terjadi pula perubahan tujuan-tujuan yang mengikuti keadaan dunia yang menjadikan ekonomi sebagai salah satu tujuan utama. Namun semenjak adanya COVID-19 akibat dari adanya pandemi ini, IMF telah menyatakan bahwa ekonomi secara global telah jatuh dan ke jurang krisis sebesar 96% dan terhitung sejak kemunculannya pada pandemi COVID-19. Kerugian yang telah tercatat yaitu sekitar 168 kuadriliun rupiah. Melalui pertemuan yang diadakan oleh ASEAN, maka negara-negara di kawasan Asia Tenggara setuju untuk mengambil langkah mitigasi dampak COVID-19. Pertemuan KTT yang dilakukan secara daring pada 14 April 2020 yang dipimpin langsung oleh Ketua ASEAN memutuskan bahwa negara akan menerapkan social distancing guna mengurangi penyebaran virus corona. Peran ASEAN dalam menghindari krisis ekonomi yang memulihkannya di kawasan Asia Tenggara memang cukup besar, akan tetapi tingkat keberhasilan tetap tergantung pada pelaku yang dalam hal ini masyarakat yang menjalankan kebijakan. Seberapa besar usaha yang dilakukan negara dan keseriusannya dalam menghadapi krisis ekonomi di tengah pandemi serta masyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilannya. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah ASEAN sebagai kawasan yang tengah menggeliat untuk berkembang lebih jauh menuju integrasi regional yang lebih kuat dalam satu dawarsa terakhir. Namun, keberhasilan ASEAN untuk menjadi sebuah entitas regional yang kuat ini tidak akan berhasil apabila tidak muncul visi yang kuat serta peran kepemimpinan yang muncul dari negara anggotanya untuk mengarahkan proses integrasi regional yang sedang berlangsung. Pemerintah Indonesia lebih memainkan peran kepemimpinan yang sifatnya retoris dan tanpa arah dalam mendorong terciptanya regionalisme ASEAN. Oleh sebab itu, untuk lebih mengefektifkan peran yang dijalani Indonesia di ASEAN, Indonesia perlu membangun suatu desain politik luar negeri Indonesia di wilayah ASEAN yang mempunyai arah substansi yang jelas untuk mendorong terwujudnya visi ASEAN, sekaligus juga tetap menjunjung kepentingan nasionalnya. Rangka New Regionalism yang memiliki arahan mengenai penciptaan sebuah regionalisme yang komprehensif kemudian bisa dilihat sebagai salah satu platform yang bisa digunakan pemerintah Indonesia terkait upaya pendorongan proses regionalisme ASEAN. Masih perlu penelitian lebih lanjut lagi mengenai apakah New Regionalism John Hattne merupakan platform pembentuk regionalisme yang terbaik di wilayah ASEAN. Namun setidaknya ada beberapa prasyarat yang harus ada dalam suatu wilayah agar penerapan kerangka New Regionalism John Hattne bisa berjalan lebih efektif. Di antaranya adalah yang pertama yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik dan rendahnya tingkat kesenjangan kesejahteraan. Dan yang kedua yaitu tingkat pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya untuk dapat melihat peluang yang terdapat dengan hadirnya entitas regional yang kuat, serta stabilitas politik yang baik di antara negara-negara di wilayah. Itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai regionalisme ASEAN. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.